Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Karena di sini saya dapatkan kartu grafis tersebut hanya unit saja. Dan apa itu kartu grafisnya? Kita lihat ya. Yap, di sini saya mendapatkan kartu grafis dari Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti dengan varian Dual Fan OC Edition ya. Untuk kartu grafis ini saya dapatkan dari sebuah perusahaan startup yang sudah tutup dan kemudian dia jual beberapa unit PC-nya secara terpisah. Ya, kondisi kartu grafisnya seperti ini guys. Ini benar-benar masih seperti baru banget guys. Dual fan, kipas ini auto fan control, dia akan berputar saat menyentuh 60 derajat dan akan idle di average 50 derajat Celcius ya guys ya. Untuk heatsinknya juga masih sangat kinclong banget, begitu pula dengan baut di bagian belakangnya. Ini untuk port PCI Express 16 kali. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada emboss logo Gigabyte ya, tanpa memerlukan pin port tambahan. Jadi ini memang benar-benar sangat hemat daya untuk kartu grafisnya. Kemudian untuk di bagian display, di sini untuk port displaynya ada 3 buah display ya. Yang pertama di sini ada satu display port, kemudian satu buah HDMI port dan satu buah DVI port, dan sudah menggunakan gold plated ya. Kemudian di plat di bagian belakangnya ini plat fibernya masih sangat kinclong banget. Untuk unit ini unit tahun 2020, serinya JVN105TOC 4GD Ref 1.1. Garansi masih sangat panjang, akan berakhir di bulan April tahun 2023 ya guys ya. Garansi PT Nusantara Jaya Teknologi, jadi garansi resmi guys. Oke, kita akan langsung tes dan coba unit ini ya. Saya paskan dulu mikrofonnya. Kita pasang di port PCI Express. Kita gunakan port HDMI ya, seperti biasa yang support dengan monitor saya. Oke, kita nyalakan ya. Kita taruh sebelah sini dulu. Jadi ini saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze menggunakan port HDMI, dan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mulus, berputar, kinclong ya. Dan untuk display sudah tampil, bisa dilihat. Mantap juga guys. Kipas sudah idle. Jos ya. Kita akan ke monitor display. Kita paskan center dulu. Oke, saya tes per 4 Juli jam 6.19 pagi. Semoga ini pas tengah ya. Oke, kita tunggu startupnya terload dulu. Oke, ini karena tes kedua, jadi di sini resolusi layarnya sudah mengikuti resolusi monitor ya, Full HD. Dan MSI Afterburner sudah terload di 33 derajat Celcius. Kemudian di sini untuk VGA juga sudah ada di monitoring di sini di 33 derajat Celcius, adem ya. Kita paskan atas dulu. Kemudian kita buka 3D Mark dan juga GPU-Z ya. Kita akan buka software monitoring. Suhunya adem banget guys, minimal di 30 derajat Celcius. Dengan kondisi kipas idle tidak berputar, dia akan berputar saat menyentuh 60 derajat Celcius ya.
Ya, serinya seperti ini: Gigabyte GTX 1050 Ti OC, GVN 105 TOC ya. Untuk arsitekturnya GP107, teknologi 14nm. Kemudian untuk subvendornya dari Gigabyte, render texture mapping 32/48, shadernya 768 core, DirectX supportnya 12_1 dan interface-nya di 16x3.0. Untuk memory type-nya GDDR5 Samsung 4GB 128 bit dengan bandwidth 112.1 GB per detik ya. Oke, untuk clock speed-nya kita lihat di sini dengan di tes power up GPU Z sama ya, 1316 MHz, memory clock-nya 1752 dan bus clock-nya 1430 MHz dengan TDP di 75 watt. Panjang kartu grafis ini di 19,1 cm dengan slot width-nya dual slot. Kemudian suggested power supply-nya di 250 watt dengan output 1 buah DVI, 1 buah HDMI 2.0 dan 1 buah DisplayPort 1.4a dengan tanpa power connector. Dan tentunya kartu grafis ini sangat-sangat super hemat daya. Oke, kita akan coba jalankan Firestrike di preset 1080 ya menggunakan kartu grafis ini. Kita akan jalankan secara keseluruhan. Tempo hari sudah kita coba jalankan beberapa kartu grafis yang lain menggunakan software yang sama di seri 1050 Ti. Saat ini kita dapatkan kartu grafis 1050 Ti lagi, kita jalankan Firestrike juga ya. Kalau spek di atasnya biasanya saya jalankan menggunakan TimeSpy. Kalau spek di bawah 1050 Ti saya jalankan menggunakan Night Red. Jadi kita sesuaikan dengan spesifikasi kartu grafisnya. Nah, untuk seri 1050 Ti ini saat menjalankan grafik test 1 dia untuk kartu grafis 1050 Ti yang normal itu bisa mencapai 1000 frame. Kita lihat untuk grafik test 1 saat ini sudah berjalan di 47 derajat Celcius. Kipas masih belum berputar ya, masih 0 RPM. Average di 31 fps, maksimal 111 fps, mulus banget guys. Sudah 700 frame, 800 frame, 900 frame, 1000 frame, ya 1000 lebih ya, 1050 frame dan di 55 derajat Celcius aja untuk grafik test 1. Jadi sangat adem banget guys. Lanjut untuk Firestrike grafik test 2. Firestrike grafik test 2 ini tentunya lebih berat dari yang pertama. Tentunya dia bisa mencapai suhu yang sama di 55 derajat Celcius atau lebih tinggi ya. Average FPS di 45 fps. Real FPS nya di 43 ya, 43-42. Oke, suhu mencapai 59 derajat Celcius, 60 derajat Celcius. Ya, kipas sudah mulai berputar. RPM-nya teman-teman bisa lihat di layar di 61 derajat Celcius ya. 38% RPM atau di 1100-an dengan FPS yang masih terjaga di average 35 fps dan suhu maksimal hanya di 61,9 ya, kalau dibulatkan di 62 derajat Celcius. Itu untuk grafik test 2. Jadi overall untuk tes pertama yang saya lakukan dengan tes kedua yang saya lakukan ini tidak terpaut jauh, suhunya average masih sama di maksimal 62 derajat Celcius. Jadi ini menandakan bahwa kartu grafis ini masih sangat-sangat terjaga suhunya dan performanya juga sangat-sangat maksimal dengan kipas lebih banyak idle daripada berputarnya. Ini menandakan bahwa kartu grafis ini memang masih sama seperti layaknya kartu grafis yang baru. Secara fisik memang sangat bersih dan masih seperti kartu grafis baru guys, seperti itu. Oke, untuk prosesor tes tadi sudah berjalan dengan cepat. Lanjut untuk combine test, ini tes terakhir. Kita akan lihat bagaimana performanya. Kipas sudah idle lagi ya.
60 derajat Celcius, 61 derajat Celcius, maksimal di 14 fps, 62 derajat Celcius, turun lagi 61 ya. Suhu tertinggi masih sama di 62 derajat Celcius. Jadi untuk penggunaan apapun, average untuk kartu grafis ini mencapai suhu maksimal di 62 derajat Celcius. Oke, graphic score-nya di 7700-an, kemudian basic score-nya di 7100-an, combine score-nya di 2600-an, dan fire strike score-nya di 6465. 6465 ya. Ini untuk average dan base-nya belum terload secara otomatis. Biasanya ini karena koneksi internet. Nanti akan saya save dan saya akan load ulang. Biasanya akan tampil untuk average score dan base score-nya. Oke. Kalau di sini kita lihat detail monitornya, suhu tes pertama di 55 derajat, tes kedua di angka 61,75 derajat, dan tes keempat, tes terakhir di 62,00 derajat Celcius. Jadi kartu grafis ini benar-benar masih sangat super adem ya guys ya. Oke, kalau kita lihat di bagian menu sensor di sini, untuk kartu grafis ini memiliki GPU clock maksimal di 1759, kemudian memory clocknya di 1752, video clocknya di 1582 MHz, dan efektif clocknya di 1733 MHz ya. Dengan GPU fan maksimal berputar 39%, kemudian untuk TDP maksimal di 69 watt dengan current dan minimalnya sama di 35 watt ya. Overall performa graphic cardnya sangat mantap guys, sangat bagus dan siap digunakan untuk aktivitas baik kebutuhan editing ataupun gaming seperti itu. Oke, kita akan lanjut tes graphic card yang berikutnya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.